Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita berkomunikasi dengan supplier menggunakan Aliwangwang. Di sini saya akan mencontohkan ini adalah hasil chatting saya dengan salah satu supplier yang pernah saya coba. Kita lihat di sini, kita buka dulu Google Translate. Ya, kita lihat di sini. Saya kopikan ini. Kita lihat di sini. Saya menanyakan, di sini supplier menjelaskan jika saya mengambil model ini, saya mendapatkan harga diskon yaitu 22 yuan per piece. Terus di sini saya menanyakan kembali ke supplier. Baik, saya setuju dengan harga 22 yuan, saya akan membeli dan nanti saya akan meminta teman untuk membantu pembayar atau menggunakan opsi someone to pay atau meminta teman dari forwarder untuk membayar. Terus kita lihat di sini. Di sini supplier menjawab, "22 adalah harga ex pabrik, tidak termasuk ongkos kirim," supplier menjelaskan kepada saya. Terus kita lihat lagi. Kita lihat di sini. Di sini supplier menjelaskan untuk ukuran kotak berukuran 1 yard itu isinya 20 pasang. Saya menanyakan berapa ukuran untuk pengemasan barang. Di sini supplier juga menjelaskan perkiraan ukuran sebuah kotak panjang 53 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 65 cm. Di sini saya masih menanya kepada supplier mengenai ukuran kemas ataupun ukuran kardus yang biasa digunakan untuk pengiriman dari sana. Jadi kita bisa melihat berapa total kubikasi nanti yang akan kita perhitungkan untuk ongkos kirim. Jadi kita bisa, apa yang ingin kita tanyakan, kita bisa kita ketik dulu di Google Translate, baru kita kirim ke supplier. Di sini saya akan membuat catatan kecil. Jadi di sini saya akan membuat itu perhitungan harga di supplier sampai perhitungan barang itu sampai ke tempat kita. Apa-apa saja untuk biaya-biaya yang harus kita perhatikan di saat kita mengekspor barang. Di sini kita mencontohkan kita membeli di supplier yang ada di 168.com, 1688.com. Jadi estimasi sampai ke tempat kita harus mengeluarkan biaya berapa. Ini untuk gambaran aja untuk pada kita. Jadi di sini harga produk. Tadi kita contohkan saja produk yang sudah saya coba negosiasikan ke supplier, itu mendapatkan harga 22 yuan. 22 yuan itu kalau dirupiahkan itu kisaran sebesar 50 ribuan, lebih kurang ya. Sekitar 50 ribu per piece ini ya. Ini harga di sana untuk satu barang.
kita lihat ini. Jika kita mau beli 200 piece, jadi biaya kirim dari supplier ke gudang forwarder yang ada di Cina itu, jadi kita bisa tanyakan dulu ke supplier, misal kita mau beli barangnya, modelnya ini, banyaknya ini, kita sampaikan ke supplier, tolong dicek lah untuk biaya kirim dari supplier ke gudang forwarder kita yang ada di Cina. Jadi mereka bisa mengecek untuk biaya kirimnya berapa gitu. Ini bukan biaya kirim sampai ke Indonesia ya, tapi masih di gudang Cina, gudang forwardernya. Jadi biaya kirim ke gudang forwarder itu setelah saya melakukan setting ke supplier, itu untuk 200 piece, itu sebesar 700.000 ongkos kirimnya. Jadi untuk ongkos kirim dari gudang forwarder di Cina ke tempat forwarder kita yang ada di Indonesia, apakah itu di Jakarta atau di mana, atau di Batam, itu biasanya dihitung per 1 cbm. 1 cbm adalah 1 kubik meter dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter untuk kardusnya atau kotaknya. Jadi saya pernah menanyakan ke forwarder yang saya tahu itu, dari forwardernya di gudang di Cina itu ke saya, kebetulan saya menanyakan forwarder yang ada di Batam, itu sampai ke Batam itu ongkos kirimnya per 1 cbm adalah 1,5 juta atau 1,5 juta. Dan ongkos kirim dari Batam, kebetulan tempat saya itu ada di Sumatera Selatan bagian dalam, di pedalaman, itu setelah saya cek ongkos kargonya melalui tracking online, itu untuk barang sebanyak 1 cbm atau lebih kurang beratnya 100 kilo, itu biayanya 1,5 juta. Jadi untuk harga produk 22 yuan itu 50.000 dikali 2.200 piece, itu berarti harga produk itu di sana 10 juta, itu harga produk. Jadi kita tambahkan harga produk, biaya kirim dari gudang ke forwarder, dari forwarder Cina, gudang forwarder Cina ke Indonesia, gudang forwarder yang ada di Indonesia, apakah di Jakarta, apakah ada di Batam, apakah ada di tempat teman-teman atau di provinsi teman-teman, kalian cari forwarder yang lebih dekat mungkin untuk perbandingan harga ongkos kirim. Kebetulan saya cek di sini untuk biayanya itu 1,5 juta, ongkos kirim ke alamat kita, maksudnya dari forwarder yang Indonesia ke alamat kita, posisi alamat kita adalah alamat saya, itu sebesar 1,5 juta. Berarti total biaya sampai di tempat saya, di tempat tinggal saya itu adalah 13.700. Dibagi 200 piece, berarti harga satu produk atau satu barang itu sampai ke tempat saya adalah 68.500 untuk produk itu. Terus di sini saya akan tampilkan contoh chat saya ke supplier. Sebentar. Nah ini. Di sini saya menanyakan ke supplier, saya mau minta tolong. Di sini saya minta tolong untuk dibantu cek ongkos kirim dari tempat supplier ke gudang forwarder yang ada di sana atau di Cina. Dan saya mengirimkan itu alamatnya, ada alamat forwarder yang sudah saya tanyakan ke forwarder saya. Dia mengirimkan alamat forwardernya dari Cina. Terus dari supplier mengecek.
Nah, provider menjawab untuk ongkos kirimnya adalah 350 yuan, berarti sekitar 700.000. Itu ongkos kirim dari tempat supplier ke gudang forwarder kita yang ada di Cina. Jadi di sini dari total keseluruhan biaya termasuk harga produk itu total 13.700.000. Kita bagikan 200 piece yang kita pesan, berarti harga per satu piece-nya itu 68.500. Dan setelah saya cek harga produk atau barang itu, saya cek di Shopee, itu harganya dijual per piece adalah 220.000. Ada juga yang menjual di atas itu. Rata-rata dijual harga 220.000 piece. 220.000 per piece. Jadi kita bisa lihat selisih harga, keuntungan yang bisa kita dapat jika kita melakukan impor itu sendiri. Jadi peluang impor ini sangat bagus untuk teman-teman ya.